Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bermajelis ta'lim, yaitu kita berkumpul di suatu majelis untuk membahas daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan majelis ta'lim ini menjadi amalan kita yang kita rutinkan, karena hakikatnya majelis taklim ini adalah sebuah amalan, suatu bentuk daripada pengamalan suatu ibadah, yaitu ibadah menuntut ilmu. Maka kita tidak lupa bahwasanya menuntut ilmu itu adalah bagian dari mengamalkan ilmu dan bentuk dari ibadah yang kita lakukan. Karena kita tidak mempunyai ibadah yang sifatnya berjamaah, kecuali itu adalah sholat berjamaah, ataupun seperti sekarang ini yaitu bermajelis taklim. Ini adalah ibadah yang kita lakukan bersama-sama, dan itu dibolehkan atau bahkan diperintahkan di dalam syariat Islam. Kita tidak ada ibadah yang sifatnya zikir bareng-bareng kemudian dipimpin oleh seseorang kemudian jamaahnya mengikuti. Kita tidak ada ibadah yang seperti itu. Kita tidak ada ibadah yang sifatnya kemudian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, tapi dengan cara kemudian kita berjoget-joget dan lain sebagainya. Tapi ibadah kita yang berupa kumpul-kumpul atau berjamaah, ya yang paling kita rutinkan yaitu dengan kita mengadakan majelis taklim. Kalau perlu majelis-majelis taklim ini kita perbanyak sebagai bentuk pengamalan suatu ilmu dan sebagai bentuk ibadah tersendiri. Bahkan ibadah yang paling agung itu diantaranya adalah ibadah menuntut ilmu agama. Maka dengan hadirnya kita di majelis taklim ini kita niatkan ibadah ya, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala, selain kemudian nanti kita mendapatkan ilmu yang akan kita amalkan. Baik, untuk pembahasan kita pada malam hari ini melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kita masuk pada fasal yang baru, faslu fi afatil ilmi wa bayani ulama isu'i wa ulama'il akhirah, yaitu fasal yang akan menjelaskan tentang afat, bahaya-bahaya ilmu, dan menjelaskan tentang ulama su', ulama yang jelek, dan ulama akhirat. Ya, dari judulnya di sini ada ulama su', ada ulama akhirat. Akhirat itu biasanya lawan katanya apa? Dunia. Tapi di sini disebutkan su'. Jadi di sini lawannya akhirah itu su. Maka padahal biasanya akhirah itu lawannya dunia. Maka dari sini sudah dapat disimpulkan bahwasanya ulama su itu ulama dunia. Ya, sebagaimana yang disebutkan mu'alif di sini akan pengertian ulama su. Ulama usu'i humul ladina qasduhum minal ilmi at-tana'umu bid-dunya wa tawassulu ilal manzilati inda ahliha. Ulama su yaitu
mereka yang tujuannya menuntut ilmu atau tujuannya terhadap ilmu itu supaya bisa menikmati dunia, ya, supaya dia bisa menikmati dunia demi kenikmatan dunia. Jadi dia menuntut ilmu atau dia punya ilmu itu tujuannya untuk kenikmatan dunia. Ini ulama su. Atau untuk menyampaikan dia pada kedudukan yang kemudian dia akan dipuji oleh manusia. Jadi untuk meraih kedudukan di antara manusia. Kalau ilmunya ditujukan seperti itu, inilah ulama su. Maka kita berlindung dari ilmu yang kemudian kita tujukan untuk dunia, ya, ilmu agama yang ditujukan untuk dunia ini berbahaya, ya. Wa qad ruwiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ta'allama ilman mimma yubtagu bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arufal jannah yaumal qiyamah. Bahwasanya dari Ibu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang dia menuntut ilmu yang mana ilmu itu dicari untuk mencari wajah Allah, artinya ilmu agama. Barang siapa yang dia menuntut ilmu yang mana ilmu tersebut dicari untuk mencari wajah Allah, kemudian dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mengharapkan harta dunia, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Nah, ini orang-orang yang dia menuntut ilmu agama tapi tujuannya untuk dunia, maka dia nanti di hari kiamat tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. Maka ini artinya dia betul-betul jauh dari surga. Berarti di mana? Di neraka. Nah, ini mengerikan sekali. Maka kita niatkan setiap kali kita belajar ilmu agama itu, pertama kita ibadah, kedua supaya kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Ini tujuan kita belajar ilmu. Dan bahwasanya ilmu itu adalah wasilah, bukan tujuan. Ilmu itu wasilah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan. Kalau ilmu sebagai tujuan, kita belajar ilmu agama, ketika sudah mendapatkan, ya sudah, berarti sudah tercapai. Itu kalau ilmu sebagai tujuan. Tapi ilmu bukan sebagai tujuan. Ilmu itu wasilah supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah. Karena kita hidup di dunia ini diciptakan untuk ibadah, dan ini diwajibkan untuk semua manusia. Maka ilmu itu adalah wasilah, bukan tujuan. Ya, kalau kita ingat ini, maka apa? Kita ini ya memang seharusnya semua orang harus belajar, dan semua orang harus mengajarkan yang baik-baik. Tidak hanya ustaz saja, kan itu. Ini tugas kaum muslimin, berdakwah itu tugasnya kaum muslimin. Tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang terpenting di dalam diri kaum muslimin itu sudah ada niatan ingin berdakwah, niatan ingin mengajak kepada kebaikan, supaya kemudian orang-orang di sekitar kita itu bisa masuk surga, karena kita di dunia sementara, kan gitu. Ya, kalau gitu kan kita enak, ya kan, kita nggak akan terkena fitnah insya Allah. Kalau kita niatnya sudah seperti itu, apapun yang terjadi pada diri kita, kalau kita sudah akhirat tujuannya ridho Allah yang kita inginkan, insya Allah aman, ya insya Allah aman. Yang penting kita berusaha istiqomah di jalan itu. Ketika orang-orang tidak aman, kita aman, ya, sama-sama berdakwah, sama-sama belajar, sama-sama sholat berjamaah,
Tapi ada yang aman, ada yang tidak, ada yang terkena fitnah, ada yang tidak terkena fitnah. Ini kembali kepada niat masing-masing. Yang satu berdakwah, ceramah, tapi dia terkena fitnah untuk dunia misalkan. Ya. Yang satunya dia berdakwah tapi lillahi ta'ala. Ini adalah murni dorongan atau panggilan hati supaya dia berdakwah di jalan Allah. Maka tentunya ini dia tidak terkena fitnah. Ya, berbeda dengan keadaan orang yang pertama. Maka kita niatkan semata-mata menuntut ilmu agama untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil. Karena kebanyakan dari manusia itu juga dia terseret, tergelincir ke dalam kemaksiatan, atau bahkan nantinya dia masuk neraka. Itu disebabkan apa? Kebanyakan disebabkan karena mereka tidak tahu yang batil, tidak tahu yang haram, kemudian dilanggar. Padahal mereka ini apa? Orang yang beribadah. Ya, dia sholat, dia baca Quran setiap hari, tapi dia tidak tahu ada hal kecil yang mana hal kecil tersebut bisa merusak ibadahnya, bisa merusak amaliyahnya. Maka dia tergelincir ke dalam kemaksiatan dan bahkan bisa masuk neraka. Padahal dia orang yang ibadah. Tapi karena dia tidak mau belajar ilmu agama, dia tidak tahu mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid. Akhirnya dia tergelincir. Maka di antara kita menuntut ilmu supaya kita bisa tahu mana yang batil, mana yang hak. Seperti halnya banyak sekali orang-orang yang bercanda dalam masalah agama, seperti si fulan itu batuknya ada tanda, ada stempelnya. Oh iya, itu karena sujudnya kelamaan, sujudnya digosok-gosokkan di lantai, makanya ada bekasnya. Ini seolah-olah dia bercanda, ya. Bercanda, ini si fulan ini sujudnya nih kelamaan, sujudnya apakah itu sambil digosok-gosokkan, dikesot-kesotkan di lantai, gitu kan? Dia ngomong seperti itu, dia nggak sadar apa ini berbahaya. Kalau kita ingat pada surat Al-Fath, ayat terakhir itu disebutkan akan sifat sahabat Nabi, yang mana sahabat Nabi ini keras terhadap orang kafir tapi lemah lembut terhadap kaum muslimin. Dan disebutkan di situ apa? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya, tanda, ya, di wajah-wajah mereka itu ada tanda, ya, yaitu tanda dari bekas sujud. Dan bekas sujud ini, min asar sujud ini, para ulama memang banyak pendapat. Artinya di sini luas mananya. Ada yang mengatakan itu maksudnya bekas khusyuk. Jadi orang yang sujud itu nanti kelihatan bekas di wajahnya itu kelihatan khusyuk, ya, kelihatan teduh, khusyuk. Ada yang mengatakan ini juga bekas zahir, ya. Al-athar al-zahiri, bekas yang betul-betul nampak, kelihatan, yaitu seperti halnya atharut turab, ya, bekas debu. Karena orang zaman dahulu, zaman Nabi itu kalau sholat di pasir, ya, masjidnya kan masih pasir. Jadi kalau sujud itu kena pasir, jadi ada bekas. Jadi bekas ini bekas betul-betul bekas yang kelihatan, ya, bekas yang zahir. Ada juga yang kemudian menyimpulkan bahwasanya ini adalah isyarat bahwasanya nanti pada hari kiamat orang-orang yang sujud ini akan bercahaya wajahnya, ya, akan bercahaya, dari bekas sujud itu akan bercahaya. Ya, tentunya ini nanti pada hari kiamat. Tapi di sini luas maknanya. Jadi bisa jadi itu secara maknawi, bekas secara maknawi, bekas khusyuk itu kan kelihatan khusyuk, atau bekas secara zahir kelihatan. Maka dalam hal ini tidak boleh kita mencela atau bercanda yang sifatnya mengejek orang yang di dahinya itu ada bekas sujud. Nah, ini sering diucapkan oleh orang-orang awam, padahal dia orang yang ibadah. Takutnya apa? Takutnya ini kategori mencela agama, ya, mencela sahabat, ya, mencela syariat Islam. Dan dia tidak sadar bahwasanya dengan ucapan, kalau itu betul-betul sifatnya mencela Islam, mencela para sahabat,
itu resikonya dia bisa keluar dari agama Islam. Meskipun dia hanya bercanda. Kan sudah pernah ada para sahabat yang ikut perang Tabuk itu, dia mencela Rasulullah dan para sahabat. Mereka mengatakan, aku tidak pernah melihat para penghafal Quran, maksudnya ini para sahabat dan Rasulullah, yang dia lebih buncit perutnya, lebih dusta ucapannya, dan lebih takut ketika perang. Ini ucapan sahabat yang ikut perang Tabuk. Gara-gara ucapan ini ya, kemudian turun ayat la ta'tandiru qad kafartum ba'da imanikum. Engkau jangan minta maaf, sesungguhnya engkau telah kafir setelah keimanan kalian. Ini padahal para sahabat gara-gara ucapannya jadi kafir. Padahal ini para sahabat yang beribadah bersama Nabi, ya ikut perang, ya ikut haji, ikut berjuang bersama Nabi, tapi bisa kafir gara-gara ucapan, karena menghina para sahabat dan Rasulullah. Maka ini sepele, tapi kalau tidak tahu berbahaya. Kalau tidak tahu berbahaya. Dan sekarang tidak ada alasan tidak tahu, karena sekarang ini apa? Sudah tersebar ilmu. Pertanyaannya, kenapa Anda tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, padahal sudah ada panggilan di mana-mana untuk menuntut ilmu, kan gitu. Maka inilah pentingnya kita menuntut ilmu agama. Kita mengadakan majelis taklim ini sebagai ibadah kita. Yang kita bahas mungkin sudah pernah kita kaji, tapi dengan seringnya kita mendengar, justru itu akan menguatkan pemahaman kita dan akan mengingatkan kita untuk mengamalkannya. Semakin sering mendengar, itu akan semakin membekas di dalam hati. Dengan seringnya mendengar dan membekas, kita akan mudah untuk mengamalkan itu. Dan kita perbanyak majelis taklim, ya, dimanapun tempatnya, kalau bisa adakan kan itu. Mungkin di mana, di tetangga kita, di daerah kita, adakan itu sebagai amalan ibadah kita, ya, karena tadi kita tidak punya amalan yang sifatnya kumpul-kumpul, baca sholawat bareng-bareng, yang dikira berjamaah, istighosah berjamaah, kita nggak ada amalan yang kayak gitu. Kita punyanya jamaah ya seperti ini, berjamaah dalam rangka menuntut ilmu agama. Baik. Wa fi hadisin ukhra annahu qala man ta'allama al-ilma liyubahi bihi al-ulama'a aw yumari bihi sufaha'a aw yasrifu bihi wujuhan nas ilaihi fahuwa finnar. Dan di dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang dia menuntut ilmu agama liyubahi bihil ulama, untuk menyaingi para ulama, ya, dia menuntut ilmu agama untuk apa? Menyaingi ulama, ingin menandingi ulama, ya, ingin lebih pintar daripada ulama, gitu. Atau untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Dia belajar ilmu agama supaya kelihatan pintar di hadapan orang-orang yang bodoh, atau untuk mendebat mereka, atau supaya orang-orang ini memalingkan wajahnya kepadanya, atau supaya menjadi pusat perhatian manusia, ya, supaya orang-orang ini memperhatikannya, maka dia akan masuk neraka. Ini adalah afat, ya, bahaya ilmu. Jadi ilmu itu ya ada fadilahnya, ada bahayanya kalau kita tidak bisa menempatkan diri. Maka ini perlunya tahu, oh ternyata ilmu itu ada bahayanya, sehingga kita bisa menghindari. Jadi perintah Allah Ta'ala, kita beribadah itu tidak hanya melakukan, tapi juga meninggalkan. Kalau melakukan suatu perintah itu mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau meninggalkan itu semua harus ditinggalkan tanpa terkecuali. Karena meninggalkan itu lebih mudah. Tapi kalau melakukan itu terkadang beda-beda. Ada yang mampu, ada yang tidak. Ada yang dia ini rajin tahajud, tapi dia tidak kuat puasa. Ada yang puasanya jos, tapi tahajudnya lemah. Ada yang jamaahnya kuat, tapi sholat sunnahnya rawatib lemah, seperti itu. Jadi masing-masing orang ini punya kelebihan masing-masing.
Maka kalau bertakwa sesuai kemampuan, tapi kalau meninggalkan, ya semuanya harus ditinggalkan. Tapi kalau dia tidak tahu mana yang harus ditinggalkan, kan akhirnya apa? Dilanggar, yang diterjang gitu. Maka ibadah itu terkadang cukup meninggalkan, cukup diam, tapi dengan niat meninggalkan, ya dapat pahala. Tidak ngapa-ngapain tapi dapat pahala, karena dia meninggalkan perbuatan yang buruk. Dia tahu ini ada si fulan melakukan gini, itu keburukan. Ya, dia tidak ingin seperti itu, meninggalkan, ini dapat pahala. Ya, cukup dengan meninggalkan. Tidak ikut-ikutan orang-orang yang bermaksiat. Berarti kan ada niat meninggalkan, dapat pahala. Seperti itu. Jadi tidak hanya melakukan yang kelihatan, dan banyak sekali. Jadi amal itu banyak sekali. Mengamalkan ilmu itu banyak sekali. Jadi ibadah itu sangat banyak sekali. Apalagi kita menguasai niat. Kalau kita itu menguasai niat, menguasai hati kita, ini banyak sekali ibadah-ibadah yang muncul. Sayangnya kita ini kadang lalai terhadap niat. Ya. Makan ini kalau kita niatkan ibadah ya jadi ibadah, tapi kan jarang sekali. Makan ya asal makan, yang penting udah baca bismillah gitu. Tapi kan niatnya kurang ya. Coba diniatkan powerful gitu kan. Powerful dalam niatnya itu ibadah niat, gak kelihatan tapi pahalanya besar. Ya sama sholat ini gak kelihatan mana yang khusyuk mana yang tidak kan gitu. Tapi kan beda-beda hasilnya, efeknya juga beda. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Akan tapi banyak orang yang sholat tapi masih mungkar. Ya kadang sholat ya kadang mabuk. Ya kadang sholat tapi nanti riba gitu. Nanti gibah, sholat tapi gibah, sholat tapi ngomongnya jelek-jelek. Berarti kan nggak ngefek sholatnya. Nah ini tergantung kekhusyukan. Dan khusyuk di dalam sholat itu artinya dia khusyuk dengan sholatnya, bukan khusyuk dengan yang lainnya. Jangan kita artikan khusyuk itu kita khusyuk baca Al-Fatihah, tapi khusyuknya mikir yang lain, itu bukan khusyuk. Kalau kita khusyuk dalam sholat ya kita khusyuknya Al-Fatihah, kita ya konsentrasinya Al-Fatihah. Bukan khusyuk kita baca Al-Fatihah, tapi khusyuknya kita pengen nangis, tapi karena ingat misalkan orang tua kita gitu kan, atau ingat saudara kita yang sedang kesusahan, atau ingat saudara kita yang di sana kasihan sekali apa yang nangis, itu beda, berarti nggak nyambung kan gitu. Dia yang dibaca apa, pikirannya kemana gitu kan. Jadi khusyuk dalam sholat ya harus paham yang diucapkan. Setiap zikir yang diucapkan dalam sholat harus dipahami. Khusyuknya di situ. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Segala puji bagi Rabb semesta alam. Berarti konsentrasinya nih Rabb semesta alam. Segala puji bagi Allah. Itu seolah-olah dia melihat Allah atau seolah-olah dia merasa dilihat Allah. Itu khusyuk. Bukan khusyuk dia baca Al-Fatihah tapi dia ya pengen nangis rasanya. Tapi kesedihan ini ditimbulkan bukan dari bacaan Al-Fatihah tapi dari hal yang lain. Itu bukan khusyuk. Meskipun seolah-olah itu khusyuk nangis gitu kan, nah, gitu. Maka kita belajar ilmu agama tidak untuk menyaingi ulama dan tidak untuk mendebat orang bodoh, dan juga tidak supaya orang-orang memalingkan pandangannya kepada kita. Kalau seperti itu nanti kita akan masuk neraka. Wa qala ba'du salafi asyadun nasi adaban indal mauti alimun mufaritun. Dan berkata sebagian salaf, yang paling besar penyesalannya ketika meninggal, ketika dia mati, itu adalah orang alim yang dia menyia-nyiakan ilmunya. Ya dia tahu tapi dia tidak mau mengamalkan. Dia tahu yang hak tapi dia tidak mau mengamalkan. Dia tahu ini tauhid, ini yang benar seperti ini, tapi dia tidak mau mengamalkan, atau tidak mau meninggalkan yang batil padahal dia tahu ini batil. Biasanya apa? Biasanya ini karena kedudukan, karena urusan dunia. Dia tahu yang hak. Ya sebagaimana orang-orang kafir. Orang-orang kafir zaman jahiliyah mereka tahu yang hak, tapi karena mayoritas warganya ketika itu menyembah patung, ya dia menyembah patung. Abu Jahal menyembah patung, ya dia ikut Abu Jahal. Kalau nanti dia ikut Nabi Muhammad, ya nanti dia akan
diejek kelompoknya Abu Jahal gitu. Jadi dia tahu yang hak, tapi dia tidak mau mengikuti karena apa? Ingin menggapai ridhonya manusia. Ya. Seperti itu, terkadang seperti itu. Jadi dia tahu yang hak tapi tidak mau mengamalkan. Atau untuk demi pundi-pundi dunia terkadang. Dia tidak mau mengatakan yang jelas, padahal dia tahu ini haram, tapi dia katakan apa? Tidak, makruh kan gitu. Seperti itu. Padahal dia tahu sejatinya. Cuman apa? Dia masih mencoba mengerem, tidak mengutarakan sepenuhnya. Seperti itu. Dan ini orang yang paling menyesal nanti pada hari kiamat ketika dia meninggal dunia. Wa'lam annal ma'khuda 'alal 'alimi an yakuma bil awamiri wan nawahi wa laysa 'alaihi an yakuna zahidan wala mu'ridun 'anil mubahat. Kata mu'alif rahimahullah ta'ala, sesungguhnya kewajiban seorang alim atau orang yang mengetahui ilmu, hendaknya dia melakukan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Kalau dia tahu perintah yang dikerjakan, kalau tahu larangan yang ditinggalkan. Dan tidaklah baginya itu untuk kemudian dia zuhud dan berpaling dari hal-hal yang dibolehkan. Jadi orang alim, orang yang berilmu atau orang yang tahu ilmu, itu dia dituntut untuk melakukan perintah-perintah dan menjauhi larangan tanpa harus meninggalkan yang mubah, meninggalkan dunia sama sekali. Bukan seperti itu ya. Jadi bukan artinya terus zuhud tidak butuh dunia, bukan gitu. Zuhud itu bukan artinya dia nggak butuh dunia. Zuhud itu urusan hati, kan itu. Ada kalanya orang yang punya harta tapi dia zuhud. Ada kalanya yang dia tidak punya harta tapi malah rakus terhadap dunia. Karena zuhud itu masalah hati. Ya. Zuhud itu masalah hati. Illa annahu yang bagi lahu an yataqallala minad dunya mahma istata'a li'annahu laisa kullu jismin yakbalu taqlil fa innan nasa yatafawatun. Akan tetapi seyogyanya ya, seorang yang punya ilmu tadi itu berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan ya, untuk meminimalkan dari dunia sesuai dengan kemampuan. Jadi semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin untuk meminimalkan akan dunia. Jadi nggak usah apa namanya terlalu banyak gitu meminimalkan. Karena apa? Karena setiap jasad, setiap jisim itu dia terkadang tidak bisa menerima yang sedikit. Ya, terkadang setiap jasad ini berbeda-beda. Ada yang dia bisa menerima yang sedikit, ada yang tidak bisa. Karena manusia itu berbeda-beda. Jadi apa artinya di sini kita tidak kemudian orang yang punya ilmu itu terus meninggalkan dunia, terus mengatakan dunia itu kita tidak butuh, tidak seperti itu. Tapi hanya sekedar kita berusaha meminimalisir, meminimalkan. Karena terkadang kita ya nggak bisa, kalau kita makannya nggak enak tuh kadang nggak bisa. Terkadang ada yang seperti itu. Ya. Dan ini tergantung keadaan masing-masing. Di apa namanya dikisahkan bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri, ya, Sufyan Ats-Tsauri itu makanannya enak-enak ya. Jadi Sufyan Ats-Tsauri itu tokoh salaf, ini kalau makan tuh enak-enak makanannya. Ketika ditanya, kenapa engkau makan enak gitu kan? Jawabannya apa? Inna dabah inda lam yuhsan ilaiha fil alfi lam ta'mal. Karena sesungguhnya hewan kalau dia belum diberi makan yang enak itu dia belum mau bekerja gitu. Artinya apa? Di sini para ulama juga terkadang itu makanannya enak-enak gitu. Karena jasanya seperti itu, gawan bayi itu. Terkadang manusia itu gawan bayi, kalau makannya gak enak gak bisa. Ada yang doyan makanan A, ada yang gak doyan.
Ada yang doyan makanan bir, yang nggak doyan itu. Jadi ini artinya apa? Ini dibolehkan. Ini perkara yang mubah itu tidak masalah, boleh. Bukan kemudian kita tahu ilmu, kemudian kita meninggalkan yang mubah. Gitu. Ini kata mu'alif. Sebaliknya Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah orang yang bisa berhatin dengan ekonomi yang sedikit, padahal urusannya besar. Imam Ahmad bin Hanbal ini punya urusan yang sangat besar, tapi dia bisa bertahan dengan ekonomi yang sedikit. Maka di sini apa? Manusia itu berbeda-beda. Jadi jangan tertipu dengan istilah zuhud, kemudian dia tidak mau dengan dunia. Manusia di dunia ya butuh dunia kan gitu. Akan tetapi apa? Dunianya ini sebatas untuk wasilah supaya bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Dan kita akhiri kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.